Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pada hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Kita pada pertemuan ini akan membahas di tema ketujuh. Tema 7 itu judulnya bisa kalian lihat, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berbuat baik itu bahagia enggak sih? Bahagia. Orang yang suka menolong orang lain hatinya bahagia enggak? Bahagia. Orang yang berperilaku baik itu dicintai orang lain atau dibenci orang lain? Dicintai orang lain. Orang yang menolong orang lain itu banyak temannya atau sedikit temannya? Banyak temannya. Kok bisa ya seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena dia memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Si Fulan melihat anak kelas 3B yang bernama Budi ketika dia keluar kelas. Saat itu dia terjatuh, kakinya tersandung batu. Karena tersandung batu, maka dia jatuh. Si Fulan ketika melihat Budi, dia bergegas untuk menolong si Budi tanpa pamrih, tanpa minta imbalan. Dia menolong si Budi tanpa minta imbalan. Siapa tadi yang nolong? Fulan. Siapa yang ditolong? Budi. Fulan nolong Budi yang jatuh. Maka perbuatan si Fulan baik apa buruk? Baik. Disukai enggak sama orang? Banyak enggak temennya? Banyak, karena dia peduli sama temannya, sama sahabatnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau si Fulan itu tidak baik perilakunya, melihat si Budi jatuh, si Fulan tidak mau menolongnya, acuh, maka dipastikan dia tidak punya teman atau temannya sedikit. Nah, anak-anak ini kira-kira lebih suka perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan baik. Perbuatan baik itu dapat pahala apa enggak sih? Dapat. Kalau orang itu dapat pahala, besok ya akan dimasukkan oleh Tuhan kita Allah ke dalam surga. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, ikhlas. Tuh dilihat papan tulisnya. Ya. Berperilaku tentram, ya. Berhati tentram, berperilaku baik. Oke. Silahkan duduk, ya. Yang A adalah ikhlas. Ikhlas itu ada 3 contoh. Yang pertama, aku tidak suka memuji diri sendiri. Siapa yang suka memuji dirinya sendiri? Melakukan perbuatan baik tapi dirinya dipuji, aku ini loh melakukan sesuatu yang baik. Aku itu loh orangnya hebat. Ada enggak yang seperti itu? Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau melakukan kebaikan jangan memuji dirinya sendiri, tapi melakukan kebaikan itu karena semata-mata karena Allah. Kalau memuji diri sendiri berarti dia tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak mendapatkan pahala. Ya. Aku sekolah karena Allah. Baik apa buruk? Baik. Bukan semata-mata paksaan dari orang tua. Kamu harus sekolah. Apalagi kelas 3 udah besar-besar semua ya. Udah besar-besar.
sudah ibaratnya sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Aku punya kewajiban setiap pagi pergi ke sekolah. Jadi tidak usah paksain. Jam 6 bangun. Atau mungkin jam 5 bangun. Habis bangun ngapain? Ke belakang, ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, apa yang dilakukan? Sholat subuh. Habis sholat subuh, mungkin yang pengen olahraga ya olahraga sebentar. Ya, mencari keringat. Habis olahraga, kemudian mandi. Bangun tidurku terus mandi. Bisa nggak? Jangan lupa menggosok gigi, kan begitu. Ya. Kemudian habis mandi, menggosok gigi, terus sarapan pagi. 4 sehat, 5 sempurna. Habis itu setelah sarapan, tasnya yang tadi malam habis sinau dipersiapkan. Ya. Persiapan pergi ke sekolah, cari ibunya, cari ayahnya. Ayah, ibu, saya mau pamit sekolah, mohon doanya semoga saya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Begitu enggak tadi? Ada yang begitu, ada yang tidak. Besok harus seperti itu. Bangun jam 5, ambil air wudu, menunaikan sholat subuh 2 rakaat, olahraga sebentar. Kemudian mandi, olahraga bisa menyapu, membantu ibu, dan lain sebagainya. Habis mandi, sarapan pagi. Selesai sarapan pagi, berangkat ke sekolah. Jangan lupa pamit sama orang tua. Biar apa? Biar ilmu yang didapatkan itu manfaat dan berkah. Kemudian yang contoh yang kedua, melakukan sesuatu karena Allah. Jadi kalau kalian melakukan apa saja itu cukup karena Allah semata. Kok begitu, Pak? Iya. Supaya kita ini dapat pahala. Ya. Contoh yang ketiga, aku melakukan ibadah karena Allah. Tadi yang sholat subuh siapa saja? Alhamdulillah ada 2 orang yang lain tidak sholat. Orang Islam itu kewajibannya apa? Sholat. Jangan lupa tidak sholat. Kalau kalian tidak sholat, ya besok bakal disiksa. Siksa itu ada siksa kubur. Orang kalau mati dimasukkan ke liang lahat. Habis itu dia didatangi malaikat, terus ditanya. Karena dia tidak sholat, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, akhirnya digebuki karo malaikat. Kan kasihan, di sana sendiri digebuki karo malaikat. Tapi beda halnya kalau dia sholat. Maka ketika ditanya sama malaikat pasti selamat. Kalau dia selamat, besok di akhirat dia masuk surga. Di surga itu kita mau minta apa saja diberi sama Allah. Ya Allah, saya pengen buah mangga yang enak, yang manis, twing, langsung ada. Ya Allah, aku pengen rumah dari emas, ya Allah, twing, langsung ada. Ya Allah, aku pengen mobil, twing, langsung ada. Itu besok kalau di surga. Aku pengen sugih, ya Allah, pengen kaya, twing, langsung dikai kekayaan sama Allah. Makanya orang Islam harus sholat. Tapi kalau tidak sholat, disiksa, masuk neraka, diobong, dipukuli sama malaikat, dibakar, dipukuli sama malaikat. Maka anak yang soleh dan solehah itu tidak akan pernah meninggalkan sholat. Oke. Bagian yang kedua, mohon pertolongan Allah. Contohnya apa? Ada 3.
Satu, aku selalu berdoa kepada Allah. Habis sholat berdoa enggak anak-anak? Berdoa. Siapa yang didoain? Orang tua kita. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, habis sholat doain orang tua supaya besok kalian juga didoain sama anak-anak Anda besok. Ya, setiap kalian habis sholat maka dianjurkan untuk berdoa. Contoh yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi kalau kalian berada dalam sebuah kesulitan apa saja, belajar kok susah, memahami, ya, di sekolah kok rasanya nggak enak, ya, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah jalan kehidupanku. Ya Allah, berikanlah pemahaman pada diriku supaya aku bisa menerima pelajaran. Pelajaran apa saja? Pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan yang lain dan yang lain. Contoh yang ketiga, selalu berdoa setiap melakukan pekerjaan atau memulai pekerjaan. Apa doanya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi mau belajar doanya raditu billahi rabb wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah dan lain seterusnya. Begitu selesai belajar ya harus berdoa. Doanya apa yang dibaca? Biasanya wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gitu ya. Nah, pelajaran ketujuh hanya kita bahas seperti itu, yaitu bagian A, ikhlas, B, mohon pertolongan kepada Allah. Semoga kelas 2 ini nanti bisa menjadi kelas yang cerdas-cerdas, anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Amin Allahumma amin.